Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Trek ya. Katanya buat ngopi mas. Makasih banyak bang. Udah banyak banget support kalian teman-teman. Apalagi yang sering-sering sawer. Makasih banyak ya. Semoga kalian dan sekeluarga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk langsung saja kita ke video terbaru. Perahu mausoleum yang besar melaju dengan sangat cepat. Dia tak terhentikan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Master Mia melalui transmisi suara. Jika kita masih tidak menghentikannya dan membiarkannya maju lebih jauh, dia akan segera melampaui wilayah kendali kita. Di wilayah pinggiran, ada tanah suci bulan ungu dan kelompok kekuatan dari era reinkarnasi pertama. Bahkan ada sekitar 20 hingga 30 makhluk terugat yang hadir. Aku tahu, Master Bintang Sejati Utara juga sangat cemas. Dia menyadari situasi tersebut. Lo Feng mungkin adalah seorang pewaris, tetapi kelompok kekuatan dari Samudra Semesta sejujurnya tidak takut pada pewaris ini. Tanpa mempertimbangkan mereka dari era reinkarnasi pertama, yang bahkan tidak takut pada kiamat yang akan segera datang dan mampu melakukan apa saja. Lalu dengan perintah yang diberikan kepada mereka oleh dua leluhur besar, mereka secara alami bahkan lebih tidak takut. Kali ini, Tanah Suci Kaisar Timur mengandalkan jumlah harta karun sejati tertinggi yang dimilikinya, dan juga mengandalkan fakta bahwa kelompok lain tidak bersatu dan ini berada di dalam wilayah kendali terdalam. Tentu saja ada alasan lain mengapa kelompok kekuatan lain bersedia tinggal di pinggiran. Selain kurangnya persatuan dan kekuatan mereka, alasan yang lebih penting adalah mereka tidak percaya bahwa pewaris denyut Duandong River dapat ditangkap dengan sangat mudah. Ayo maju. Master Bintang Sejati Utara berdiri di dalam ruang hampa, dan dengan lambaian tiba-tiba, bola hitam raksasa langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam yang menyilaukan. Saat terus terbang, sinar cahaya hitam itu tumbuh lebih tebal dan lebih besar. Dalam hal ukuran fisik, itu lebih besar dari perahu mausoleum. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh keras saat sinar cahaya hitam menghantam langsung ke perahu mausoleum. Perahu mausoleum bergetar, tetapi tidak rusak sedikit pun. Dalam keadaan cemasnya, Avatar Master Bintang Sejati Utara di alam semesta Tanah Suci segera meminta bantuan leluhur Kaisar Timur. Leluhur, pemimpin Bima Sakti Lo Feng, sedang menggunakan perahu mausoleum, tetapi kita tidak dapat menghentikannya. Bahkan harta karun sejati tertinggi kita tidak berguna. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur Kaisar Timur juga frustasi. Kali ini, dia telah mengirim tim yang terdiri dari 10 Universe Master tingkat ke-6 terbaik mereka untuk mendukung Master Bintang Sejati Utara. Dan dia bahkan memberi beberapa harta karun sejati tertinggi. Bahkan, jika musuh memiliki istana harta karun sejati tertinggi, seharusnya tetap dapat menjebaknya tanpa banyak kesulitan. Reputasi Duandong River memang pantas didapatkan. Leluhur Kaisar Timur mengerutkan kening. Kau ikuti pemimpin Bima Sakti Lo Feng. Pastikan kau selalu mengawasinya. Kali ini bukan hanya kita, bulan ungu itu juga mengejarnya. Terutama orang-orang gila dari era reinkarnasi pertama yang bersedia melakukan apa saja. Kau harus memastikan kau mengikutinya cukup dekat dan menunggu kesempatanmu untuk menyerang. Begitu kesempatan yang sempurna tiba, rebutlah dari Lo Feng. Bagaimana jika aku gagal merebutnya? Tanya Master Bintang Sejati Utara dengan sangat khawatir. Karena lebih dari separuh terugat dari era reinkarnasi pertama,
era reinkarnasi kedua, dan mungkin satu atau dua Trugat dari alam semesta asli telah muncul untuk menyergap. Daerah ini sendiri memiliki 20 hingga 30 Trugat. Belum lagi jumlah Universe Master yang mirip dengan jumlah Trugat. Keadaannya kacau sampai tingkat tertentu. Dan terlepas dari seberapa hebatnya dia, Master Bintang Sejati Utara khawatir bahwa dia mungkin tidak dapat menangkap Lo Feng. Leluhur Kaisar Timur ragu-ragu sejenak, lalu memberikan perintahnya. Kamu akan melakukan ini. Setelah selesai mendengarkan perintah leluhur Kaisar Timur, Master Bintang Sejati Utara sangat terkejut. Lakukan saja apa yang aku katakan, perintah leluhur Kaisar Timur. Baik, jawab Master Bintang Sejati Utara dengan hormat. Namun dalam hatinya, dia menggumamkan keluhannya sambil berpikir, Lo Feng itu sungguh orang yang beruntung. Di wilayah luar, tanah suci bulan ungu saja tidak cukup untuk mengendalikan situasi sepenuhnya. Dan berbagai kelompok kekuatan dari era reinkarnasi pertama begitu cemas sehingga mereka tidak dapat menahan diri sama sekali. Satu persatu para Trugat semuanya segera meluncurkan serangan. Di udara, aliran serangan yang kuat namun menakutkan diluncurkan begitu luas sehingga dapat dengan mudah memutarbalikan dan menghancurkan seluruh ruang. Ada beberapa yang mencoba dengan sia-sia untuk menelan perahu mausoleum, dan ada beberapa yang langsung melancarkan serangan untuk menciptakan sebuah keributan. Semakin kacau keadaannya, semakin tinggi peluang yang lebih lemah untuk memancing di perairan yang bermasalah. Perahu mausoleum bergetar dan bergetar berulang kali. Seekor binatang raksasa yang panjangnya lebih dari 1 tahun cahaya datang dengan gemuruh. Sayapnya yang besar dan bersisik terbentang dan mulutnya terbuka untuk memperlihatkan lubang hitam tanpa dasar. Dalam sekali teguh, ia melahap perahu mausoleum. Dari kejauhan, guru sejati pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dari klan Mata Dewa tampak geram. Sebelumnya, mereka telah menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dan ketika mereka melihat bagaimana perahu mausoleum tampaknya kehilangan kendali atas kemampuan terbangnya setelah terus-menerus diletakkan oleh berbagai pihak, mereka segera mengambil tindakan, membentuk binatang dewa sejati abadi, dan melahap perahu mausoleum dalam satu suap. Dasar kalian orang-orang bodoh dari klan Mata Dewa. Apa kalian berpikir untuk menangkap pewaris itu? Itu hanya dalam mimpi kalian. Seekor kerangka besar yang duduk di singgasana putih di kejauhan berteriak serak. Klan Skeletonku sudah lama mengincar kalian semua. Klan Mata Dewa dari era reinkarnasi pertama, dan klan Skeleton merupakan klan yang tangguh. Ketika mereka masih hidup di alam semesta asli, klan Skeleton pernah merajalela di seluruh alam semesta, mengalahkan klan dan kelompok kekuatan lain satu demi satu. Kesombongan mereka tak terlukiskan, tetapi setelah munculnya klan Mata Dewa, mereka dengan cepat menekan klan Skeleton. Sejak saat itu, klan Skeleton terus ditekan. Kedua klan itu telah bertarung satu sama lain selama hampir 3 era reinkarnasi. Sebelumnya, ketika 7 guru sejati bergabung, upaya bersama mereka telah menghasilkan penindasan total terhadap klan Skeleton. Tetapi sekarang, dengan 2 guru sejati yang lebih sedikit, ketika kedua klan saling berhadapan dalam pertempuran, itu hampir tidak memerlukan usaha bagi klan Skeleton. Dimakan dalam sekali suap oleh binatang raksasa tadi tentu saja membuat Lo Feng sangat terkejut. Ia telah bersiap untuk mengendalikan perahu mausoleum dengan kecepatan tinggi untuk meledakkan binatang itu hingga berkeping-keping. Tetapi pada saat itu, Trugat telah menghujani serangan pada binatang itu, menyebabkannya hancur dan hancur berkeping-keping. Hanya dalam waktu 10 detik, 16 harta karun sejati yang agung menyerangku. Lo Feng juga tersambar petir saat berada di aula kendali perahu mausoleum. Ia mengira akan terjebak dalam jaring yang tak terhindarkan, tetapi tetap saja ia terkejut saat terjebak di dalamnya. Lagi pula, sebelum serangan ini,
para Trugat masih cukup jauh darinya. Dan dalam keadaan normal, para Trugat tidak akan merendahkan diri untuk melawan mereka yang status sosialnya di bawah mereka. Segala macam suara bergema, baik itu harta karun sejati tertinggi tipe istana, atau harta karun sejati tertinggi tipe senjata kekuatan spiritual, atau harta karun sejati tertinggi tipe pertarungan jarak dekat. Satu demi satu, semuanya jatuh ke perahu makam. Ini adalah pembuka mata yang hebat bagi Lo Feng. Semua harta karun sejati tertinggi dari seluruh samudra semesta jika dijumlahkan, sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Biasanya, harta karun sejati tertinggi dimiliki oleh para Trugat. Dan hari ini juga, hampir sepertiga dari jumlah total Trugat berkumpul di tempat yang sama, mencoba untuk menangkap Lo Feng. Tidak berhasil, aku sama sekali tidak bisa menggerakkan perahu mausoleum ini. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun di perahu mausoleum, apalagi retakan. Perahu itu terus melaju, kita bahkan tidak bisa menghentikannya. Semua Trugat pertama-tama memasuki keadaan hiruk-pikuk. Tak lama kemudian, mereka menyadari betapa mengerikannya perahu mausoleum itu. Bahkan klan-klan besar yang awalnya sengaja membuat kekacauan karena mereka takut kelompok kekuatan lain akan berhasil merebut pewaris, tidak berani membuat masalah lagi. Binatang raksasa dari klan Mata Dewa muncul sekali lagi untuk menggigit perahu. Namun, perahu terus terbang di depan. Tenaga pendorong terbangnya begitu kuat sehingga dapat memaksa binatang raksasa itu untuk terbang bersamanya. Saat itu juga, para Trugat dari berbagai kelompok kekuatan menjadi cemas dan semua orang mulai menyerang dalam upaya mereka untuk menghancurkan binatang itu. Upaya bersama sia-sia, tidak bisa dihentikan. Berbagai kelompok menyadari Lo Feng tidak mengalami kesulitan terbang maju sampai dia keluar dari perahu semesta dan kembali ke alam semesta asli. Di dalam perahu, Lo Feng merasa sangat senang. Ia mampu membuat semua eksistensi puncak di samudera semesta kehabisan akal. Rasa kepuasan seperti itu sungguh tak tertandingi. Transmisi suara diarahkan ke perahu mausoleum melalui kekuatan ilahi dan memanggil nama Lo Feng. Lo Feng yang mengendalikan perahu mausoleum jelas tahu, aku adalah Master Bintang Sejati Utara yang mewakili leluhur Kaisar Timur, dan aku ingin mengusulkan sebuah kesepakatan. Master Bintang Sejati Utara menyampaikan pesan suaranya. Di sudut terjauh wilayah es api, samar-samar, waktu dan ruang terdistorsi. Ruang yang terdistorsi ini menyembunyikan gunung hijau. Denyut Duandong River benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sosanke memandang jauh sambil tersenyum. Duandong River sebelumnya merombak perahu agar menjadi begitu kuat. Sepertinya aku terlalu khawatir. Aku benar-benar ingin melihat warisan denyut nadi Duandong River. Seharusnya ada banyak informasi tentang bagaimana Duandong River miliknya memurnikan harta karun. Bagaimanapun, ini adalah salah satu warisan puncak. Hanya saja di bawah kekuatan alam semesta asli. Bahkan untuk muridku ini, dia mungkin tidak mengetahui bagian yang benar-benar mendalam dari denyut nadi Duandong River. Sosanke menggelengkan kepalanya pelan, kemudian dia menghilang lagi. Sebuah kesepakatan denganku. Lo Feng terkejut dan berbagai pikiran membanjiri benaknya. Kesepakatan macam apa? Lo Feng menyampaikan suaranya. Master Bintang Sejati Utara merasa lega karena akhirnya mendapat respon. Karena itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Master Bintang Sejati Utara menyampaikan suaranya ke permukaan perahu mausoleum. Pertama, selamat karena mendapatkan warisan Duandong River. Mengenai kesepakatan itu, leluhur kita mengatakan bahwa dia membutuhkan warisan itu. Dan warisan yang akan kamu dapatkan, tentu saja leluhur tidak peduli dengan barang-barang berharga. Warisan ingatan adalah yang terpenting. Lo Feng mencibir. Master Bintang Sejati Utara, tidakkah menurutmu leluhur Kaisar Timur terlalu banyak berpikir? Aku mendapatkan warisan setelah mengalahkan ratusan ribu pesaing. Mengapa leluhur itu berpikir dia bisa mengambil warisanku begitu saja? Jangan pernah mengandalkannya. Kami dapat menawarkan segalanya.
Master Bintang Sejati Utara tidak marah. Ia melanjutkan, ras kami memiliki tanah suci tertua di samudra semesta, jauh lebih tua dari tanah suci bulan ungu itu. Kami juga mendapatkan banyak warisan, dan kami bahkan mengetahui beberapa rahasia tersembunyi dari samudra semesta. Dan kami juga memiliki harta karun sejati yang paling agung. Selama kamu mengatakannya, warisan tersembunyi, rahasia, dan bahkan harta karun sejati yang agung, sebutkan saja harganya. Tidak ada kesepakatan, jawab Lo Feng. Lo Feng memang tergoda dengan tawaran itu. Lagi pula, samudra semesta begitu misterius dan ada begitu banyak hal yang tidak diketahui. Leluhur Kaisar Timur mungkin tahu yang terbaik. Rahasia, harta karun sejati yang tertinggi, semuanya menggodanya. Namun warisan ingatan adalah hal yang paling penting dalam garis keturunan Duandong River. Dan dia telah bersumpah, dia tidak bisa mengkhianati sumpahnya. Master Bintang Sejati Utara sudah menduga hal ini akan terjadi. Leluhur Kaisar Timur sudah memberitahunya bahwa dia tidak punya banyak harapan. Dan dia juga mengatakan bahwa warisan yang hanya memiliki satu pewaris setiap generasi pasti punya cara untuk mencegah rahasianya bocor. Bagaimana dengan bagian dari warisan memori? Tanya Master Bintang Sejati Utara. Nenek moyangmu benar-benar tahu apa yang paling berharga. Lo Feng menyeringai. Di antara warisan ingatan, ada 3 teknik yang ditinggalkan oleh 3 guru leluhur, yaitu inti dari inti. Ada warisan ingatan inti normal yang dikumpulkan oleh setiap generasi dan mencatat pengalaman makhluk tertinggi lainnya. Ada pula warisan biasa yang terdiri dari 100 juta batu ingatan dan semuanya merupakan warisan dasar dan hanya sedikit di antaranya yang dapat melampaui level emas sejati. Tidak diragukan lagi, pengalaman latihan yang sangat rumit sangatlah berharga. Leluhur Kaisar Timur menginginkan warisan semacam itu, yang berarti dia tahu betapa pentingnya hal itu. Mungkin aku bisa menipunya, Lo Feng berpikir. Rasku tidak memiliki fondasi yang kuat, dan kami tidak memiliki cukup barang berharga. Mungkin aku bisa menipu leluhur Kaisar Timur itu agar memberiku beberapa harta karun sejati yang agung. Maka kami manusia akan jauh lebih kuat. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang tahu tentang warisan Duandong River, yang berarti kemungkinan besar dia bisa berhasil. Leluhur Kaisar Timur tidak akan keluar begitu saja. Kedua leluhur itu tidak keluar dari tanah suci selama pewarisan di perahu mausoleum, dan mereka juga tidak muncul ketika dia dikepung. Jelas ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk keluar. Bahkan warisan dari Duandong River tidak meyakinkan mereka untuk keluar, apalagi beberapa harta karun sejati yang luar biasa. Master Bintang Sejati Utara segera menambahkan, tentu saja kami tidak akan memaksamu untuk membocorkan informasi yang dilarang untuk kamu bocorkan. Leluhur kami hanya menginginkan pengalaman latihan. Duandong River sangat kuat, jadi pasti telah mengumpulkan banyak pengalaman latihan dari makhluk tertinggi lainnya. Kamu bisa menukarnya dengan rasku. Leluhur itu memang tahu banyak. Lo Feng terkejut. Sayangnya, leluhur Kaisar Timur itu tidak tahu bahkan pengalaman pelatihan makhluk hebat di luar Duandong River, termasuk dalam warisan inti. Namun, hanya ada warisan dari 3 makhluk tertinggi, kata Lo Feng. Master Bintang Sejati Utara berpikir dalam hati, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Pemimpin Bima Sakti, sebutkan harga yang kamu inginkan. Leluhur kita menginginkan warisan dari ketiga makhluk agung itu, kata Master Bintang Sejati Utara. Kita bisa bicarakan harganya nanti, kata Lo Feng. Apakah leluhur tidak tahu bahwa warisan ingatan yang melampaui Trugat dipengaruhi oleh kehendak alam semesta asli? Tentu saja dia tahu, kata Master Bintang Sejati Utara. Namun Duandong River seharusnya menggunakan sesuatu seperti batu memori untuk menyimpan informasi. Kamu tidak cukup kuat untuk mengetahui informasinya, tetapi leluhur kita telah melampaui inkarnasi. Berikan saja benda-benda seperti batu memori kepada leluhur kita, dan dia dapat melihatnya. Lo Feng tercengang.
Meskipun dia tidak dapat melihatnya, makhluk agung yang melampaui inkarnasi dapat melihatnya. Bisakah kita bicarakan harganya sekarang? Tanya Master Bintang Sejati Utara. 10 harta karun sejati tertinggi, warisan tersembunyi dari rasmu, dan rahasia samudra semesta, kata Lo Feng. Master Bintang Sejati Utara terkejut. Itu harga yang sangat mahal. Sekalipun itu tanah suci Kaisar Timur, mungkin saja seluruh tempat penyimpanannya akan habis. Master Bintang Sejati Utara ingin Lo Feng menurunkan harganya. Ras kita tahu banyak tentang warisan rahasia dan rahasia di samudra semesta. Lo Feng berteriak, apakah kamu benar-benar berpikir warisan rahasia yang kamu ketahui dapat menyaingi milikku? Bagaimana dengan rahasia? Itu hanyalah rahasia yang sudah lama ada, dan aku hanya ingin memuaskan rasa ingin tahuku. Aku tidak keberatan untuk tidak mengetahuinya. Master Bintang Sejati Utara merasa tidak berdaya. 10 harta karun sejati yang luar biasa. Selain itu, aku butuh 1 untuk setiap kategori, kata Lo Feng. Master Bintang Sejati Utara sangat marah. Bahkan para Trugat perlu berjuang untuk harta karun sejati tertinggi. Para Trugat dari Tanah Suci Kaisar Timur relatif lemah karena mereka tidak memiliki alam semesta mini, jadi mereka jarang keluar. Sedangkan untuk para Universe Master, mereka tidak dapat menandingi para Trugat lainnya. Jadi, mereka hanya memiliki sedikit harta karun sejati tertinggi. Lo Feng ingin 10. Tidakkah dia mengerti bahwa klan Mata Dewa hanya memiliki sekitar 10 harta karun sejati tertinggi setelah 3 era alam semesta, terutama setelah perang di Perahu Mausoleum. Bahkan tidak ada 10 lagi karena 2 guru sejati meninggal. Cepatlah buat keputusanmu. Aku tidak punya waktu untuk bicara panjang, kata Lo Feng. Di Tanah Suci Kaisar Timur, Master Bintang Sejati Utara menatap leluhur Kaisar Timur. Leluhur Kaisar Timur sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia tampak senang, dia mengangguk. Jika Lo Feng benar-benar memiliki pengalaman pelatihan 3 makhluk kuno, aku benar-benar dapat memberinya 10 harta karun sejati tertinggi. Namun, kita tidak bisa begitu saja mengatakan ya seperti itu. Kita perlu berbicara dengannya. Pengalaman pelatihan dari makhluk agung kuno benar-benar berharga baginya. Namun, aku perlu melihat apakah warisan ingatan itu benar-benar berharga atau tidak, kata leluhur Kaisar Timur. Aku tidak ingin dia membodohi kita dengan warisan palsu dan mengambil 10 harta karun sejati tertinggi. Kalau tidak, kita akan menjadi bahan tertawaan. Master Bintang Sejati Utara merasa terluka. 10 harta karun sejati yang agung. Hanya ada sekitar 100 harta karun sejati yang agung di samudra semesta. Hanya leluhur dari 2 tanah suci yang bersedia membuat kesepakatan seperti itu. Pemimpin Bima Sakti, leluhur telah mengambil keputusan, kata Master Bintang Sejati Utara. Betapa beruntungnya manusia ini. Wajah Master Bintang Sejati Utara berubah karena tidak senang. Saat dia mengingat perintah leluhur Kaisar Timur, dia merasa semakin cemburu. Leluhurku telah menyetujui pertukaran 10 harta karun sejati tertinggi. Lo Feng bangkit dari kursinya dengan cepat dan dengan mata berbinar. Dia mondar-mandir di aula. Pikiran Lo Feng berputar dengan kecepatan tinggi. Negosiasi yang akan datang akan sangat penting. Leluhur Kaisar Timur tidak akan dengan bodohnya menyerahkan 10 harta karun sejati tertinggi begitu saja. Negosiasi ini akan menentukan nasib umat manusia. Leluhur mungkin telah berjanji. Master Bintang Sejati Utara mulai berkata, tetapi pemimpin Bima Sakti, kami ingin kamu menjelaskan suatu syarat. Bagaimanapun, kita berbicara tentang 10 harta karun sejati tertinggi. Di dalam samudra semesta, tidak ada satu kelompok kekuatan pun yang dapat mengambil 10 harta karun sejati tertinggi dengan mudah. Leluhur kita juga harus waspada. Jadi, aku harus terlebih dahulu memverifikasi keaslian warisan yang diberikan pemimpin Bima Sakti. Setelah aku memverifikasi bahwa semuanya nyata, aku akan segera menyerahkan 10 harta karun sejati tertinggi. Lo Feng mendengus dingin. Bagaimana caramu memverifikasi?
Tentu saja, leluhur Kaisar Timur akan secara pribadi melihat warisan itu karena hanya leluhur yang dapat memastikan keasliannya, kata Master Bintang Sejati Utara. Apakah kau menganggapku bodoh? Ini adalah warisan ingatan. Sekali melihatnya, dan kau dapat mempelajari semuanya. Jika leluhur Kaisar Timur melihatnya, ia akan dapat mempelajari semuanya. Pada saat itu, jika dia memutuskan untuk berubah pikiran tentang memberiku harta karun sejati tertinggi, apa yang dapat aku lakukan? Lo Feng sangat marah dan memverifikasi keasliannya berdasarkan apa yang baru saja kau sebutkan, sepenuhnya bergantung pada penilaian leluhur Kaisar Timur. Kurasa kau menganggapku bodoh. Mari kita bicarakan semuanya, jawab Master Bintang Sejati Utara dengan cepat. Apapun yang terjadi, kita harus memverifikasi keasliannya. Jika tidak, bagaimana jika kamu telah memberi kami sesuatu yang palsu? Dengan hanya menyerahkan 10 harta karun sejati tertinggi, apa yang akan kami lakukan dari Tanah Suci Kaisar Timur? Baiklah, kata Lo Feng singkat. Karena kalian semua begitu khawatir, izinkan aku menyarankan sesuatu. Jika kalian tidak setuju, maka kita batalkan saja kesepakatan ini. Apa yang ada dalam pikiranmu, pemimpin Bima Sakti? Jawab Master Bintang Sejati Utara. Lo Feng tegas, usulan yang kuberikan sederhana. Aku memiliki warisan peradaban kuno yang mencangkup pengalaman kultivasi dari 3 eksistensi kuno dan 3 set pengalaman kultivasi yang berbeda disimpan dalam 3 batu memori yang berbeda. Pihakmu akan terlebih dahulu menyerahkan 3 harta karun sejati tertinggi sebagai jaminan. Aku akan memberimu 1 batu memori sebagai gantinya. Leluhur Kaisar Timurmu akan melihat dan menilai. Karena kamu mengatakan bahwa dia secara alami akan dapat mengetahui apakah batu itu asli atau palsu. Apapun yang dia putuskan, asli atau palsu, aku tidak mau repot-repot bertanya. Tetapi intinya adalah, jika kamu menginginkan batu memori berikutnya, kamu harus memberiku 4 harta karun sejati tertinggi lainnya sebagai gantinya. Sedangkan untuk batu memori terakhir, kamu harus menggunakan 3 harta karun sejati tertinggi yang tersisa sebagai gantinya. Ini adalah satu-satunya usulanku. Jika kau setuju maka kita sepakat, jika tidak biarlah. Master Bintang Sejati Utara berkata, 3 harta karun sejati tertinggi sebagai jaminan pemimpin Bima Sakti. Jika batu memori itu bukan yang asli, bukankah ketiga harta karun sejati tertinggi kita akan hilang sia-sia? Tidak mungkin, ini jelas tidak dapat diterima. Menurutku lebih baik kau bertanya dulu pada leluhur Kaisar Timur. Lo Feng mencibir tanpa perasaan. Menurutku 3 harta karun sejati tertinggi mungkin sangat besar bagi klan lain, tetapi bagi Tanah Suci Kaisar Timur itu tidak seberapa. Jika kau begitu pelit dengan harga sekecil itu, lupakan saja warisan ini. Proses negosiasi membuat kedua belah pihak berbicara dengan gigi terkatup. Mereka berdua mengambil sikap tegas dan penuh tekad. Berbagai cara dikerahkan yang semuanya berfungsi untuk menjajaki dasar masing-masing. Kesepakatan antara Lo Feng dan leluhur Kaisar Timur akhirnya diselesaikan. Syarat-syarat kesepakatannya adalah, untuk putaran pertama, 2 harta karun sejati tertinggi akan digunakan sebagai jaminan, dan dari keduanya, 1 adalah harta karun sejati tertinggi tipe istana. Alasan Lo Feng mengajukan permintaan seperti itu adalah karena jika dia ingin mengembara dan menjelajahi di 3 tanah paling berbahaya di dalam samudera semesta, harta karun sejati tertinggi tipe istana akan sangat dibutuhkan, yang membuatnya sangat berharga. Untuk putaran kedua, 4 harta karun sejati tertinggi akan digunakan untuk ditukar dengan batu memori berikutnya. Untuk putaran ketiga, 4 harta karun sejati tertinggi akan digunakan untuk ditukar dengan batu memori terakhir. Tempat terjadinya pertukaran di dalam samudera semesta, di dalam alam semesta miniatur yang telah rusak. Sekarang di dalam perahu mausoleum, Lo Feng tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. 2 harta karun sejati yang agung. Jika pendiri kapak besar yang sudah memiliki kapak dewa dilengkapi dengan harta karun sejati yang agung seperti istana, dia tidak akan kesulitan mendominasi samudera semesta. Dia bisa menjadi tak terkalahkan. Tetapi ada yang aneh.
Di seluruh samudera semesta, hanya dua leluhur dari dua tanah suci yang mampu melihat informasi yang tersimpan di tingkat batu memori yang lebih dalam. Lo Feng mencoba mengatasi keraguannya sendiri. Lalu, Kaisar Timur telah datang mencariku. Mengapa leluhur bulan ungu begitu pendiam? Di alam semesta virtual, di sebuah dataran terpencil di hadapan istana Dewa Kapak Besar. Pada akhirnya, berbagai ras harus menyerah. Kapak Besar tertawa terbahak-bahak. Lo Feng benar-benar penuh percaya diri. Aku telah memberitahunya tentang bahaya yang mengintai di dunia luar dan memintanya untuk memberitahu kita terlebih dahulu saat dia selesai menerima warisan. Aku akan secara pribadi mengawalnya ke tempat yang aman. Aku tentu tidak berharap dia tidak mengatakan apa-apa sebelum langsung mengendalikan perahu mausoleum itu dan menyerbu keluar sendirian. Perahu mausoleum memang luar biasa, kata pemimpin kota primal sambil mengangguk. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul. Ah, itu Lo Feng, kata pemimpin kota primal dengan heran. Kapak Besar berdiri untuk menyambutnya. Guru dan Kapak Besar, kata Lo Feng sambil tersenyum. Aku punya kabar baik untuk kalian berdua. Oke guys, sampai sini dulu episodenya dan nggak kerasa episode sekarang tuh 30 menit lagi karena nggak banyak yang Mimin potong karena memang banyak yang penting juga yang harus disampaikan ya. Kalau misalnya durasinya lebih awal berarti banyak yang ngulang dan Mimin cut ya biar nggak mondar-mandir lah. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan, terima kasih.